Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPKN SMKN. Video kali ini akan membahas kelas 10 materi bab 5, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara, kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan spiritualitas kekuatan yang dilandaskan perbedaan etnis, religi, dan ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Semboyan bangsa Indonesia tertulis dalam kaki lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah. Dan 4. Pembangunan berjalan lancar. Kebinekaan mata pencaharian. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi atau pegunungan, atau dataran rendah atau pantai, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam sekitarnya. Kondisi alam yang juga mengakibatkan perbedaan mata pencarian, ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai, peternak, dan lain-lain, sehingga kebinekaan mata pencarian tersebut dapat menjalin persatuan karena satu sama lain saling membutuhkan. Keberagaman ras. Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia. Kejadian akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanesioid yang berdiam di Pulau Papua dengan ciri fisik rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Ras Wedoid dengan jumlah yang relatif sedikit, seperti orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Tomuna, dengan ciri-ciri fisik perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Selain itu, ada ras Malayan Mongoloid, berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, khususnya Kepulauan Sumatera, Jawa, dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Kebinekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan, karena setiap ras saling menghargai dan tidak menganggap rasnya paling unggul. Kebinekaan suku bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di perairan. Pulau-pulau terpisah dan saling tidak berhubungan.
Akibatnya, setiap pulau atau wilayah memiliki keunikan baik segi budaya, adat istiadat, kesenian, maupun bahasa. Adanya kebinekaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia sangat kaya. Walaupun berbeda-beda, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terbukti dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan. Kebinekaan agamanya. Kaum pendatang, baik yang merekomendasikan untuk berdagang maupun menjajah, membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan agama di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan. Kebinekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama. Setiap agama tidak mengajarkan untuk menganggap agamanya yang paling benar, tetapi menghormati dan menghargai sehingga dapat rukun saling berdampingan dan tolong-menolong di dalam masyarakat. Kebinekaan budaya. Budaya adalah total sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri sendiri manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM ke arah yang lebih baik. Masuknya budaya pendatang juga mengakibatkan kebinekaan budaya di Indonesia, sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri, seperti budaya sopan santun, kekeluargaan, dan gotong royong. Budaya tradisional dan modern hidup berdampingan di masyarakat tanpa saling merendahkan satu sama lain. Gender atau jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin adalah suatu yang sangat alami, tidak menunjukkan adanya tingkatan. Anggapan kuat bagi laki-laki dan lemah bagi perempuan adalah tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Zaman dahulu, kaum perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan menyalurkan hanya sekitar rumah tangga saja. Pekerjaan rumah tangga yang itu-itu saja, tidak banyak menuntut kecerdasan dan wawasan yang luas sehingga perempuan yang lebih bodoh dan tidak terampil. Sekarang ini perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah, mengembangkan bakat dan kemampuannya, baik kaum wanita yang dalam posisi penting dalam jabatan publik di Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta faktor keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan lain sebagainya dibandingkan dengan negara yang lain. Pada kenyataannya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat.
namun masih banyak permasalahan yang harus diakar. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai. Untuk menjaga, kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. B. Pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penting dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini sangat berkaitan dengan perbedaan dan cara mengatasinya. Integrasi nasional bisa menggambarkan proses persatuan dalam suatu negara. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas. Perbedaan dalam integrasi nasional adalah latar belakang budaya, suku, dan latar belakang ekonomi. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional adalah konsep penting diimplementasikan setiap warga negara. 3 syarat berlangsungnya integrasi nasional adalah: 1. Anggota masyarakat yang merasa jika mereka mampu dan memenuhi kebutuhan masing-masing. 2. Terciptanya sebuah kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan sebuah baru. 3. Norma dan nilai sosial tersebut kemudian dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional: 1. Rasa senasib dan sepenanggungan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Ingin bersatu. 4. Antisipasi dari ancaman asing. Dan 5. Budaya gotong royong. D. Tantangan dalam menjaga NKRI. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Memiliki atau di negara yang aman dan nyaman adalah idaman setiap warga. Oleh semua bisa hidup rukun dan juga bisa saling menghargai satu sama lain. Tantangan keutuhan internal NKRI. Berikut ini tantangan internal dalam menjadi hambatan dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. 1. Agama yang berbeda, yaitu di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. 2. Budaya yang beraneka ragam di Indonesia. 3. Kepulauan, di mana terdapat ribuan pulau yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda. 4. Pendidikan, pengetahuan yang rendah membuat banyak orang yang kurang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. 5. Moral yang buruk pada beberapa orang yang ingin memecah belah bangsa. Akibatnya keserakahan atau keegoisan untuk mencapai keuntungan pribadi. Tantangan keutuhan eksternal NKRI. Berikut ini tantangan eksternal atau yang bersumber dari luar negeri. Di antaranya yaitu: 1. Jaringan narkoba internasional yang masuk ke Indonesia. Memasuki kita tahu bahwa narkoba merusak moral anak bangsa. 2. Budaya asing yang masuk, di
mana beberapa di antaranya bertentangan dengan budaya nasional atau kepribadian bangsa Indonesia. 3. Globalisasi. Kemudahan akses informasi mengakibatkan media asing yang sangat mudah masuk ke Indonesia, tentunya memudahkan asing dalam melakukan propaganda melalui media. 4. Berbagai kepentingan asing yang ingin menguasai Indonesia, maka dari itu upaya dalam menjaga keutuhan NKRI kita sebagai pelajar adalah dengan bijak menggunakan media sosial. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Bertoleransi atas segala perbedaan yang ada dalam masyarakat. 2. Mau bekerja sama dengan organisasi lewat gotong royong dan kerja bakti. 3. Menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan lewat musyawarah mufakat. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 5. Mempelajari kebudayaan nasional bangsa dan berperan aktif melestarikannya. 6. Berprestasi di kancah dunia untuk mengharumkan nama bangsa. 7. Mengabdi pada bangsa dan negara sesuai dengan profesi masing-masing. Demikianlah pembahasan materi kelas 10 bab 5 Integrasi Nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bahagia. Amin.